Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Klub 45 yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Ahaditsul Akhlaq, yaitu hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah akhlak yang dikumpulkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah Ta'ala. Dan kita sekarang sudah berada di bab yang ke-12. Di bab yang ke-12 yaitu bab tentang laisal mu'minu bitta'an wal la'an. Seorang mukmin itu tidak boleh jadi tukang nuduh-nuduh orang, tukang fitnah, atau menjadi tukang laknat. Nah, judul kajian ini jangan suka ngomong kotor, maka ini termasuk kekotoran. Ketika seorang mukmin itu sering berbicara tentang masalah laknat, memfitnah, nuduh-nuduh orang tanpa adanya bukti, kemudian juga berkata hal-hal yang tidak baik, yang keji, yang kotor, maka seorang mukmin bukan seperti itu. Sekarang pertanyaannya, kenapa Syekh Hafizahullah Ta'ala menukilkan bab ini setelah bab tentang masalah hak persaudaraan, yaitu tentang masalah persaudaraan di atas keimanan. Sebabnya adalah karena banyak sekali persaudaraan di atas keimanan, hubungan pertemanan, hubungan persaudaraan yang hancur rusak dikarenakan lisan. Hancur rusak dikarenakan adanya tuduhan-tuduhan, tudingan fitnah tanpa bukti, tanpa bayan, laknat, dan lain-lain. Akhirnya terpecah belahlah, saling ribut satu sama lain, saudara ribut dengan saudara yang lain, teman dan teman yang lain tidak saling menegur karena lisan-lisan mereka. Dan ini pun termasuk ya ikhwah, apa yang ditulis di media sosial. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwasanya al-kitabah fi manzilatil kalam. Apa yang ditulis itu sama seperti apa yang dibicarakan. Sama itu tingkatannya. Maka apa yang ditulis di media sosial, apa yang ditulis di Facebook atau di media sosial yang lain, yang di situ ada perkataan-perkataan yang kotor, keji, apalagi perkataan yang memecah belah, maka itu harus dijauhi. Bukanlah itu tanda seorang muslim. Maka dari itu Syekh mendahulukan bab ini ketika selesai membahas tentang masalah persaudaraan di atas keimanan. Karena di antara cara untuk memperkuat persaudaraan, menjauhkan perselisihan adalah untuk setiap orang baginya menjaga lisannya. Dan ini ada hal yang penting, ikhwah. Dan sebenarnya kalau kita berbicara tentang masalah lisan, pentingnya menjaga lisan secara umum, itu hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah itu aja banyak. Hanya tentang masalah lisan. Maka dari itu, kata para ulama, mengapa lisan itu disimpan di balik gigi-gigi dan juga di balik dua bibir? Dengan tujuan agar manusia itu lebih banyak diam daripada berbicara. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan qul khairan aw liyasmut, katakanlah yang baik atau diam. Nggak boleh seorang itu berkata yang tidak bermanfaat, apalagi mengatakan perkataan yang di situ banyak hal-hal yang haram. Karena banyak sekali perpecahan, keributan itu disebabkan karena perkataan, karena lisan. Nah, ikhwah sekalian, rahiman wa rahimakumullah, di sini Syekh menyebutkan di antara perkara yang besar yang diperhatikan oleh agama Islam ini adalah tentang menyempurnakan adab seseorang, memperbagus akhlak seseorang. Dan di antara cara untuk memperbagus akhlak seseorang, kata Syekh, yaitu agar seorang itu tidak menjadi tukang tuding, tukang fitnah, atau tukang laknat. Ini dilarang dalam Islam, karena itu bisa merusak bagusnya akhlak dalam diri seseorang. Lalu Syekh menukilkan hadis yang pertama di sini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, laisal mu'minu bitta'an
walal la'an, walal fahish, walal badhi. Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka menuding orang, memfitnah orang. Dan seorang mukmin itu juga bukan tukang laknat dan juga tidak suka berbuat kekejian dan juga berkata hal-hal yang keji. At-ta'an, kata Syekh, apa sih maksudnya tukang tuding orang, tukang fitnah? Yaitu orang yang suka ngomongin kehormatan orang lain. Baik itu dengan ghibah atau dengan namimah, kata Syekh, yaitu dengan adu domba, atau dengan merendahkan orang lain, atau dengan menyombongkan diri. Itu semuanya masuk ke dalam bab at-ta'an, yaitu menuduh orang, menjelek-jelekkan orang, dan lain-lain. Semua masuk ke dalam situ. Nah, ini sering ya ikhwah, terjadi di kalangan kaum muslimin. Banyak di antara mereka yang menyebarkan ghibah, menggosip satu sama lain. Maka ini bukan lagi tempatnya kita khusus membahas tentang masalah ghibah, tentang masalah gosip. Kita semua tahu tentang bahayanya dan mudaratnya bagi pribadi, mudaratnya bagi komunitas kita. Yang mana perbuatan ghibah, jelek-jelekin orang lain itu bisa memecah belah umat. Dan itu berarti merusak kehormatan seorang muslim. Yang mana kita seorang muslim diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjaga lisan kita. Begitu juga tentang masalah namimah. Ini pun dilarang oleh Nabi SAW dan itu termasuk kategori ta'an. Itu orang yang suka menjelek-jelekan. Orang suka adu domba. Hal yang tidak jelas yang dia dengar dari sini, dia sampaikan ke sana, akhirnya yang sana pun akhirnya ribut dengan yang sini. Padahal beritanya nggak jelas. Belum ada yang namanya iqamatul hujjah. Belum ada yang namanya cross check berita, apakah berita ini benar atau berita ini salah, tidak ada. Tapi berita yang masih setengah matang ini disampaikan, akhirnya terjadilah keributan. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pendusta kalau dia menyampaikan apapun yang dia pernah dengar. Itu dalam artian dia itu tidak meng-cross check berita tersebut. Apapun yang dia dengar, mau benar atau salah itu dia sampaikan. Dan juga dia menyampaikan sebuah berita tanpa dia pertimbangkan maslahat dan juga mudaratnya. Dia pengen kalau di komunitas dia itu terkenal sebagai orang yang vokal. Dia itu orang yang selalu mendapat perhatian. Itu yang dia kejar terus, perhatian dari orang banyak. Maka dia selalu berusaha untuk menjadi orang yang vokal, selalu ngomong. Orang-orang yang lain gak pernah diam, dia terus yang berbicara. Maka orang yang banyak berbicara ya ikhwah, maka pasti akan bertambah banyak kesalahan dia. Dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, setiap kelebihan, sesuatu hal yang lebih atau terlalu banyak, itu bisa dimanfaatkan, kata Umar. Kecuali perkataan. Maksudnya apa? Kalau antum disuruh beli gula sama orang tua antum beli. Antum belinya kebanyakan. Sisanya itu tetap bisa dimanfaatkan. Antum haus, antum beli aqua yang besar, aqua galon atau aqua yang besar itu, yang harga 5.000 apa 1 liter itu antum beli, antum baru minum sedikit sudah hilang rasa haus antum, tapi sisanya itu masih bisa antum manfaatkan. Kelebihan gula bisa antum pakai nanti kalau antum bikin teh, bikin kopi atau bikin yang antum bisa pakai lagi. Kelebihan air antum bisa minum nanti, antum ntar haus lagi antum bisa minum lagi. Atau bisa kasih ke orang lain dan lain-lain. Tapi kata Umar, fadlul kalam, kelebihan perkataan dari omongan itu nggak ada manfaat sama sekali. Contohnya apa? Ketika menegur orang. Kalau orang berbuat kesalahan ya ikhwah, maka tegur dengan teguran yang mencukupi. Bukan dengan teguran yang bertubi-tubi. Seorang yang ditegur, dinasehati dengan teguran dan nasihat yang bertubi-tubi, dia nggak bakal dengar. Antum melakukan kesalahan A, B, C, D, E, F, G, sampai Z antum sebutkan. Kira-kira diterima nggak sama dia? Dia nggak terima. Kenapa? Pusing. Antum nggak fokus dalam menyampaikan. Nah, maka dari itu, seorang harus mengerti masalah ini. Nah, nggak boleh orang itu terlalu banyak berbicara. Karena kelebihan berbicara itu nggak bisa dimanfaatkan. Bahkan dikhawatirkan bisa membawa kemudaratan bagi orang tersebut. Kemudian juga masalah la'an, kata Nabi. Seorang mukmin itu bukan la'an. Apa itu la'an?
Syekh mengatakan huwallazi yukthir min la'nihim, yaitu orang yang banyak sekali melaknat orang lain. Sawa'un bilafzillah la'ni sorihan, entah itu dengan kata laknat secara khusus, dia ngomong laknat, saya laknat kamu, au bil alfaz al muaddiyah ilaihi, atau dengan kata-kata yang mirip dengan kata-kata laknat. Mungkin bahasa Indonesia bisa dengan celaka kamu, atau mati aja kamu, atau mudah-mudahan masuk neraka lu. Nah, atau mudah-mudahan dicabut nyawamu. Nah, itu namanya kan termasuk ke kata-kata laknat. Nah, hal-hal seperti ini, ikhwah, seorang mukmin nggak boleh mengatakannya. Seorang mukmin itu benar-benar terjaga, ya ikhwah. Baik itu lisannya, hatinya, dan perbuatannya. Seorang mukmin itu hatinya selalu merasa husnuzon, selalu merasa baik, jauh dari namanya sifat hasad, iri, dengki kepada yang lain, itu jauh. Husnuzon, rahmah, kasih sayangnya kepada orang lain itu luar biasa. Lisannya pun demikian. Lisannya tidak mengeluarkan kata-kata yang keji, tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, nggak dikatakan sama dia. Begitu juga dengan perbuatannya, dia tidak menzolimi orang lain. Dia tidak melakukan hal-hal yang keji yang menjadikan orang lain tuh nggak mau mendekati dirinya. Enggak. Orang mukmin itu orang yang luar biasa, ya ikhwan. Nah, sangat disayangkan banyak orang-orang yang sudah ngaji tapi lisannya nggak berubah. Yang berubah hanya siapa? Apa? Cuma tempat nongkrongnya, dikatakan. Yang berubah cuma tempat nongkrong, itu nongkrongnya sama komunitas ini, sekarang pindah komunitas. Tapi akhlaknya sama, lisannya sama. Dulu suka gibah, ya sekarang juga suka gibah. Dulu ngomongin bosnya, sekarang ngomongin ustadz. Nah, saya macam-macam seperti ini. Nah, seperti ini harus ditahan, ya kok. Tunjukkan bahwasanya kita itu sudah berubah. Ketika kita ngaji, kita sudah berubah. Maka tahan lisan kita. Ketika kita duduk di sekitar orang-orang yang suka gibah, suka ngomongin orang lain, suka nuduh-nuduh orang lain, menjelek-jelekkan, maka jangan deketi majelis tersebut. Walaupun mereka orang-orang yang sudah ngaji. Kalau kita nggak bisa menasihati mereka secara langsung, maka jangan duduk di majelis mereka. Dikhawatirkan sedikit demi sedikit kita akan terbawa arus. Akhirnya kita pun menjadi seperti mereka. Syekh mengatakan di sini, bahwasanya sabda Nabi SAW, seorang mukmin itu tidak boleh menjadi tukang tuding, atau berkata kotor, atau berkata laknat, yaitu seorang mukmin yang ingin menyempurnakan keimanannya, maka nggak boleh bagi dia untuk berkata dengan perkataan yang kotor, atau dengan perkataan-perkataan laknat. Falaisa hadza min khuluqihi wala min sifatih, kata Syekh. Itu bukanlah termasuk akhlaknya orang mukmin dan juga bukan sifatnya. Wa man kana mutakhalliqan bihadzal khuluq fa huwa dalilun ala naqsi imanihi alwajib wa dha'fi dinihi. Barang siapa, kata Syekh, yang sering berkata demikian, berakhlak dengan perkataan yang buruk, itu menunjukkan, kata Syekh, bahwasanya keimanan dia itu lemah dan agama dia itu buruk. Nah, lamanya seorang sudah belajar, lamanya seorang sudah ngaji, seringnya datang kajian, tidak kemudian otomatis menjadikan dia sebagai orang keimanannya tinggi. Tapi seorang itu dilihat dari bagaimana hasil dia belajar, bukan dari banyaknya dia belajar. Dia pernah belajar di sini, dia pernah belajar di situ, datang ke kajian ini, datang ke kajian itu. Tapi ternyata hasilnya itu nol, ya sama juga bohong. Tapi seorang yang kajiannya itu belajar datang ke kajian itu cuma sekali-sekali, tapi terlihat asarnya atau pengaruhnya dalam kehidupan dia, wallah itu lebih baik. Kenapa? Karena ilmu itu adalah jembatan menuju amalan. Ketika dia tidak bisa mengamalkan atau tidak mau mengamalkan ilmunya, maka ilmu nggak bermanfaat. Orang yang terbaik adalah orang yang mengamalkan ilmu yang dia miliki. Selanjutnya, ikhwah, Syekh menyebutkan di sini masalah walal fahish wala badhi. Seorang mukmin itu nggak boleh menjadi orang yang sering melakukan kekejian atau berkata hal-hal yang keji. Nah, ini semua yang termasuk. Mungkin saya sebutkan di sini sebagai contoh, sering ngatainnya sebagai anjing, ini bego, ini bangsat misalkan, ini tolol dan lain-lain. Ini kan perkataan-perkataan kotor, ya ikhwah. Nggak pantas seorang mukmin berkata demikian. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Nggak boleh seperti itu. Jangan kita membiasakan diri kita
menjadi orang-orang seperti dulu lagi. Ketika dulu kita seperti itu, maka tunjukkan perubahan kita. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Ketika ada orang melakukan kesalahan, maka doakan dia. Allah yahdi. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepadamu hidayah. Ada orang yang menzalimi kita, sabar. Jangan kemudian menghardiknya. Malah ada sebagian orang yang hobinya berantem. Salah dikit sama temennya, ini dikit sama temennya, ribut, berantem, tonjok-tonjokan. Senggol-senggolan motor, berantem, ribut. Nggak seperti itu, ini termasuk perbuatan keji. Seorang muslim itu harus sabar. Sabar dengan hatinya, sabar dengan lisannya, dan juga sabar dengan perbuatannya. Kemudian, Nabi SAW menyebutkan, kembali terkait tentang masalah at-ta'an dan juga al-la'an. Nabi SAW bersabda, la yakunul la'anun syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Bahwasanya orang-orang yang suka melaknat, mereka itu nggak bakal punya atau nggak bakal ada orang yang mau memberikan kepada dia syafaat, dan nggak bakal ada orang yang mau menjadi saksinya dia nanti di hari kiamat. Ya ikhwah, dosa seseorang itu bisa dihapuskan di hari kiamat dengan berbagai macam cara. Di antaranya dihapuskan dengan amal soleh, dihapuskan dengan taubat, dihapuskan dengan adanya kezaliman orang lain kepada kita. Lalu di antaranya bisa dihapuskan dengan adanya syafaat kepada kita. Itu di antara caranya. Maka jangan sampai pintu ini tertutup. Adanya orang atau orang-orang yang menolak mau memberikan syafaat kepada kita. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Beliau menyebutkan, dzalika li annan nas lam yaslamu minhum fil hayati dunya min la'nihim wa ta'nihim. Sebabnya kenapa? Para tukang laknat ini nggak bakal mendapatkan orang yang mau memberikan mereka syafaat atau persaksian nanti di akhirat. Sebabnya, karena manusia, karena orang-orang sekitar dia itu dulu, nggak merasa selamat dari laknatnya dia dan juga tuduhan-tuduhannya dia. Orang-orang sekitar dia, kenalan-kenalan dia itu nggak selamat dari tuduhan-tuduhan dia. Ada orang-orang seperti itu, ya, kok. Memang kalau di sekitar dia, kita ini hati-hati. Apapun yang kita perbuat, itu pasti bakal jadi bahan omongan nantinya. Dan dia pasti yang nanti akan awal menjadi pemulai dari omongan tersebut. Ada memang orang-orang seperti itu. Nah, jangan kita menjadi orang seperti itu. Lalu Syekh menyebutkan, fala yakununa ahlan yaumal qiyamah lisyahadah lahum bil khair. Mereka orang-orang nggak ada yang mau menjadi saksinya dia nanti di hari kiamat. Karena dia ini bukan orang yang baik. Awis syafa'ah lahum indallah. Nggak ada juga yang mau menjadi pemberi syafaat kepadanya nanti di sisi Allah Ta'ala. Fahadha maqamun aliyun azim laisa haula bi ahlin lahu. Nah, padahal itu kan hal yang bisa mengangkat derajat seseorang. Tapi nggak ada yang mau ngasih syafaat atau persaksian kepada tukang laknat. Lalu Syekh menukilkan perkataan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan, li'anna la'na isa'ah. Karena perbuatan laknat itu keburukan, kejelekan, kata Syekh. Bal min ablagil isa'ah. Malahan termasuk dari keburukan yang terburuk. Wasyafa'ah ihsan. Adapun syafaat itu perbuatan baik. Ihsan itu perbuatan baik untuk menolong orang lain, syafaat itu. Wal musi fi hadhihi dar bil la'ni yaslubuhullahul ihsan fil ukhra bisyafa'ah. Orang yang biasa menyebar keburukan di dunia dengan laknatnya, maka Allah Ta'ala akan cabut kepadanya orang-orang yang mau berbuat baik kepadanya nanti di hari kiamat. Fa'inal insana innama yahsudu ma yazra. Karena seorang manusia itu mendapatkan hasil dari yang dia tanam. Maksudnya apa? Seorang yang sering berbuat keburukan di dunia, itu kan keburukan. Dia menzolimi orang lain, dia menyakiti orang lain. Allah biarkan dia. Nanti di akhirat, Allah hilangkan orang-orang yang mau membantu dia. Karena syafaat dan persaksian itu kan bantuan dari orang lain kepada kita. Perbuatan baik dari orang lain kepada kita. Nah, orang yang sering berbuat buruk dengan lisannya di dunia, Allah akan tarik nanti perbuatan baik yang akan diberikan kepadanya di hari kiamat. Dan itu, kata Ibnu Qayyim, merupakan hasil dari yang selama ini dia tanam di dunia.
Wal isaa'ah mani'atun minasyafa'ah allati hiya ihsan. Nah, dan perbuatan keburukan itulah penghalang seorang untuk mendapatkan syafaat yang merupakan perbuatan kebaikan. Wa amma man'ul la'ni minasyahadah fa innal la'na adawatun wa hiya munafiyatun lisyahadah. Nah, adapun namanya orang yang terlaknat itu nggak mau diberikan persaksian. Kenapa? Karena orang yang melaknat itu adawah wa hiya munafiyah lisyahadah. Karena orang yang suka melaknat itu kan musuhnya banyak. Dia musuhnya banyak. Maka nggak ada yang mau memberikan persaksian kebaikan buat dirinya. Dia ini orangnya jahat. Dia jahat, sering laknat orang, buruk-burukin orang. Nggak ada yang mau jadi saksinya dia. Gimana seorang mau menjadi saksi bahwasanya orang ini baik, padahal orang itu buruk. Nah, ini juga yang nanti sebenarnya akan disebutkan. Karena yang namanya persaksian, landasannya adalah as-sidq. Ibnu Qayyim menyebutkan juga dalam perkataan yang lain, li'anna syahada mabnaha ala sidq. Karena persaksian itu landasannya di atas kejujuran. Nah, bagaimana seorang mau memberikan persaksian sedangkan orang ini tukang laknat, tukang jelek-jelekin orang, mulutnya kotor. Maka nggak ada yang mau memberikan persaksian tentang kebaikan dia nanti di hadapan Allah Ta'ala. Lalu Syekh juga menyebutkan hadis yang lain. Perkataan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, abghadu ibadillahi ilallah kullu ta'anin la'an. Hamba yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala itu setiap hamba yang tukang nuduh-nuduh orang atau tukang laknat. Ini paling dibenci oleh Allah. Dan ikhwah, ketika Allah membenci seseorang, Allah membenci suatu kaum, maka nggak ada yang bakal didapatkan orang tersebut atau kaum tersebut kecuali keburukan. Kecuali pasti keburukan. Allah nggak berikan kepada dia kemenangan. Allah berikan kepada dia kebangkrutan, kerugian, kejelekan, masalah demi masalah yang bertubi-tubi. Terus menerus. Dan itu dosa bertambah lagi dengan dosa. Makin berat hidupnya. Kemudian ketika dia mendapatkan nikmat, dia merasa nyaman, itu adalah uluran dari azab bagi dirinya. Itu unduran azab buat dirinya. Itu bukan kenikmatan murni bagi dia. Tapi Allah berikan agar dia itu bergelimang dengan kemaksiatannya dia. Makanya ketika Allah membenci orang, itu perkara yang benar-benar menakutkan. Sebagaimana orang kalau disayangi oleh Allah Ta'ala, itu benar-benar perkara yang luar biasa. Lalu, Syekh di sini menukilkan perkataan dari Ibrahim alaihissalam yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Ketika Ibrahim berdoa, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, barang siapa yang mengikuti aku, maka dia termasuk golonganku. Dan barang siapa yang memaksiati aku, maka sungguh engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, perhatikan ayat ini, ikhwah. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan, Isma'u ila qawli khalilillah Ibrahim. Dengarkan ini, perkataan dari kekasih Allah Ibrahim alaihissalam. Bahwasanya dia itu bukan seorang to'anin walala'anin, kata Ibnu Jarir. Dia itu demi Allah bukan tukang nuduh-nuduh orang dan juga tukang laknat orang. Karena, kenapa? Inna min asyarri ibadillah kullu to'anin la'an. Karena hamba Allah yang paling buruk itu yang tukang tuduh orang dan juga tukang laknat. Maksudnya apa? Syekh Abdul Razak menyebutkan, perhatikan ayat ini, bagaimana Ibrahim alaihissalam ketika menyebutkan orang-orang yang memaksiati dirinya. Kan mengatakan tadi, faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikutiku, maka dia termasuk golonganku. Dan barang siapa yang memaksiati aku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Syekh Abdul Razak, ketika Ibrahim menyebutkan orang-orang yang memaksiati dirinya, Ibrahim tidak mengatakan Allah maghzihim, ya Allah hinakanlah mereka, Allahumma al'anhum, ya Allah laknatlah mereka, atau yang semisal itu, kata Syekh. Ibrahim nggak bilang seperti itu. Tapi apa yang dikatakan Ibrahim? Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa yang memaksiati aku, bahwasanya engkau ya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha
penyayang. Ashfaq alaihim wa rahimahum, dan ini bentuk kasih sayang dan juga perhatian Ibrahim kepada mereka, mendoakan ampunan dan juga rahmat Allah kepada mereka. Padahal mereka ini orang-orang yang nggak mau beriman kepada Ibrahim alaihissalam. Lalu selanjutnya, ikhwah, di sini ada kisah, atau ana sebutkan secara ringkasnya, ketika ada sahabat namanya Tufail bin Amr ad-Dawsi sama teman-temannya datang ke Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna dausan asad wa abad." Wahai Rasulullah, sungguhnya kaum Daus itu telah bermaksiat dan juga menolak untuk masuk Islam. Fad'ullaha 'alaiha, maka doakanlah kepada Allah kecelakaan atau maut bagi mereka, bagi kaum Daus. Faqil halakat Dausun. Lalu ada yang mengatakan mudah-mudahan kaum Daus itu hancur. Kemudian Nabi SAW malah menghadap ke kiblat. Kemudian rafa'a yadaihi. Lalu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Lalu Nabi mengatakan, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum Daus dan berikanlah janjimu kepada mereka. Tuh. Perhatikan bagaimana Nabi SAW pun tidak mau berkata yang kotor. Nabi disuruh melaknat sebuah kaum, Nabi nggak mau. Padahal mereka menolak dakwahnya Nabi SAW. Justru Nabi malah mendoakan mereka. Nah, ini yang harus kita contoh dalam keseharian kita. Ketika ini, ikhwah, berkaitan tentang masalah kekufuran, bagaimana mereka menolak untuk beriman, tapi Nabi dan juga Ibrahim alaihissalam tetap mendoakan mereka, maka apalagi kalau dalam urusan keseharian kita. Banyak orang-orang yang bukan dalam urusan agama, bukan dalam masalah keimanan, bukan dalam masalah kekufuran, tapi masalah keseharian. Berselisih paham dengan kita nasehatin gak mau terima, padahal masalah-masalah yang lebih sepele dari masalah kesyirikan. Maka gak boleh bagi kita untuk melaknat mereka. Mereka udah kita nasehatin untuk gak boleh dengar musik, masih dengar musik. Dinasehati untuk gak ngerokok, masih aja ngerokok. Dinasehati untuk pakai hijab, masih aja gak mau pakai hijab. Maka mereka jangan dilaknat, jangan dimusuhi, jangan dijelek-jeleki. Kamu itu bodoh, kamu itu bebal misalkan. Nah, kamu itu mudah-mudahan masuk neraka, nggak dengar nasihat, dengar lain-lain. Mudah-mudahan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nggak boleh seperti itu. Tapi doakan mereka. Minta, ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Katakan kepada mereka, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadamu, memberikan keistiqomahan kepadamu. Ini adalah contoh dari Nabi SAW dan juga dari Ibrahim alaihissalam. Kemudian ikhwah, di sini Syekh menukilkan dari perbuatan para sahabat. Tadi kan kita lihat dari beberapa hadis Nabi SAW dan juga perbuatan Nabi. Nanti kita lihat lagi ada perbuatan Nabi yang lain. Tapi di sini Syekh menyebutkan ada contoh dari seorang sahabat. An Salim bin Abdullah, dari Salim ibn Abdullah. Salim bin Abdullah ini anaknya Abdullah bin Umar. Jadi Salim ini anaknya Abdullah bin Umar. Salim mengatakan, aku tidak pernah mendengar Abdullah la'inan ahadan qat. Aku tidak pernah mendengar Abdullah, yaitu bapaknya Abdullah bin Umar, pernah melaknat seseorang sekalipun. Dalam riwayat yang lain, illa insanan wahidan, kecuali cuma satu orang yang pernah dilaknat sama Abdullah bin Umar. Wa kana Salimun yaqul, qala Abdullah bin Umar. Lalu Salim mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, la yanbaghi lil mu'min an yakuna la'anan. Nabi SAW bersabda, tidak pantas atau tidak boleh bagi seorang mukmin untuk menjadi tukang laknat. Nggak boleh. Nah, itu bagaimana sih? Kok pernah Ibnu Umar itu katanya melaknat satu kali? Itu kapan? Nah, ini diceritakan di beberapa riwayat yang disebutkan oleh Syekh di sini. Bahwasanya Ibnu Umar ini asalnya nggak pernah melaknat orang. Sama sekali. Kecuali satu orang. Yaitu kapan? Ketika Ibnu Umar melaknat pelayannya. Ketika pelayannya ini bikin marah. Dilaknat sama Ibnu Umar. Lalu fa'ataqahu fawran ba'da la'nihi lahu. Lalu ketika sudah dilaknat,
Ibnu Umar menyesal, lalu langsung dibebaskan ini budaknya setelah dilaknat. Dan ikhwah, perhatikan, membebaskan budak itu bukan perkara yang ringan, itu berat. Karena harga budak itu puluhan juta. Dan bahkan ada yang sempat mengkonversi, kalau dikonversi ke uang zaman sekarang, kurang lebih budak itu harganya 50-100 juta. Tergantung bagaimana kualitas mereka. Nah, ini ketika Ibnu Umar melaknat pelayannya, langsung dibebaskan sama dia. Menunjukkan penyesalan dia. Bahkan, Syekh menyebutkan, ada di riwayat-riwayat yang lain, bahwasanya Ibnu Umar itu nggak sempat menyempurnakan perkataan laknatnya. Nggak sempat Ibnu Umar. Falamma nataqa bi kalimatil la'na waqafa qabla an yantiqa bin nun. Nah, ini menarik ya. Ketika Ibnu Umar mau menyampaikan perkataan laknat, Ibnu Umar berhenti ketika sampai di huruf nun. Berhenti. Kan laknat. Nah, laknah, kalau bahasa Arab itu laknah. Nah, Ibnu Umar ketika baru sampai al-la'an itu langsung diam. Belum sampai huruf nun, itu sudah diam Ibnu Umar. Nah, ketika belum disempurnakan, langsung dibebaskan itu budaknya. Padahal belum sempurnakan itu kalimat laknat. Lalu Ibnu Umar langsung mengatakan, hadhi kalimah ma uhibbu an aqula. Itu adalah sebuah kata yang aku nggak suka untuk mengatakan. Summa a'taqa khadimahu. Kemudian dibebaskan langsung budaknya. Nah, ini kan luar biasanya para sahabat. Kehati-hatian mereka dan kebencian mereka untuk melakukan sesuatu yang bisa merusak keimanan mereka. Karena berkata atau melaknat seorang itu bisa merusak keimanan seseorang. Bagusnya keimanan dalam diri seseorang. Lalu, di antara faedah yang menarik berkaitan tentang masalah kisah Ibnu Umar ini, disebutkan oleh Syekh di sini. Ini pentingnya seorang orang tua itu memberikan teladan yang baik bagi anaknya. Kenapa? Karena di sini Salim itu adalah anaknya Ibnu Umar. Salim ini nggak pernah dengar bapaknya sekalipun melaknat orang, kecuali cuma 1 kali yang tadi. Itu pun cuma setengahnya aja. Nah, ini kan namanya contoh yang baik. Syekh sebutkan, bi khilafi ba'dil aba. Ini berbanding terbalik dengan sebagian ayah atau sebagian bapak. Qad yasma' minhum abna'uhum fil yaumil la'an marrat katsira. Berbanding terbalik dengan beberapa bapak yang anak-anak mereka itu mendengar bapaknya melaknat orang sehari mungkin berapa kali? Berkali-kali. Antum perkataan bego dan lain-lain, itu kan namanya laknat. Itu termasuk ke bab itu maksudnya. Tidak sampai ke laknat yang paling tinggi, yaitu mengeluarkan seorang dari rahmat Allah, tapi itu kan termasuk ta'ab, menjelek-jelekan orang, merendah-rendahkan orang, membodoh-bodohi orang, itu termasuk ke situ semua. Seorang muslim nggak boleh seperti itu. Yang akhirnya anak-anaknya pun ikut berkata demikian. Ketika anaknya berkata itu langsung, nggak boleh berbicara kotor seperti itu. Nggak boleh ngomong seperti itu. Padahal ngajarin siapa? Bapaknya mengajarkan secara tidak langsung. Namanya anak kan nyontoh dari bapaknya. Syekh sebutkan, fa'al an ibnahu wa'al an zaujatahu inda adna sabab. Ada bapak yang dia itu melaknat anaknya, melaknat istrinya, padahal kesalahannya itu rendah sekali, kata Syekh. Wa yajri ala lisanihi la'n katsira. Dan lisannya itu sering banget jelek-jeleknya melaknat orang. Wa hadhihi musibah an yansha'al ibnu baina yaday abin bihadhihi sifah. Dan ini musibah, kata Syekh, kalau sampai seorang anak itu tumbuh di sekitar bapak yang punya sifat seperti ini. Wa man kana kadzalika hiya jinayatuhu ala abnaihi. Dan kalau memang punya bapak seperti itu, dia betapa banyak punya kesalahan terhadap anak-anaknya. Nah, itu kan namanya ngajarin keburukan. Dan ini contoh yang buruk. Kalau sampai anaknya berkata demikian gara-gara bapaknya, maka bapaknya akan menanggung dosa. Kenapa? Karena bapaknya yang ngajarin. Nabi SAW mengatakan, man da'a ila dhalalatin kana lahu ismuha
bahwasanya barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya, kata Nabi SAW. Dan kesesatan ini di sini apa sih? Di dalamnya termasuk kesyirikan, dimasuk kebid'ahan, dan termasuk juga adab dan akhlak yang buruk. Barang siapa yang mengajak, meneladani seorang dengan teladan yang buruk, akhirnya diikuti, maka baginya dosanya dan dosa orang-orang yang ikutin perkataan kotor tersebut. Nah, makanya hati-hati. Apalagi kepada anak. Semua pengen punya anak yang soleh, pengen punya anak yang baik, maka berikanlah contoh yang terbaik. Kemudian ikhwah, yang terakhir, sebuah hadis yang sudah sering banget didengar. Sudah sering sekali kita baca hadis ini, tapi hadis ini memang harus sering-sering dibacakan. Menunjukkan bagaimana teladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayatnya banyak. Di sini diantaranya dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menyebutkan seorang Yahudi berpapasan dengan Nabi SAW. Kemudian Yahudi itu berkata, Assalamu alaik. Assam alaik. Sam itu tidak seperti salam. Sam itu artinya halak, kecelakaan, kematian bagimu. Jadi ini mungkin kalau bahasa sekarang itu kayak pans mungkin ya. Jadi mirip-mirip, sam dengan salam itu mirip. Nah, dia mengatakan Assalamualaikum, mengatakan kepada Nabi, kecelakaan bagimu. Lalu Aisyah mengatakan, alaikum, wa la'anakum, wa ghadiballahu alaikum. Dan begitu juga kematian bagimu, kata Aisyah. Laknat Allah bagimu dan kemurkaan Allah bagimu. Dalam riwayat yang lain ditamakan, ya benatal qiradata wal khanazir. Wahai kalian itu anak-anaknya monyet dan juga anjing. Dalam riwayat yang lain. Qal mahlan ya Aisyah. Kemudian Nabi ketika mendengar amukan dari Aisyah ini, Nabi langsung mengatakan, mahlan ya Aisyah. Tenang Aisyah, tenang. Alaika birrifq. Kamu itu harus jadi orang yang lembut, sabar. Wa iyyaka wal unfi wal fuhush. Jangan kamu itu berbuat begini, berlebihan dan juga berkata yang keji. Qalat awalam tasma' ma qalu. Aisyah kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, kamu enggak dengar apa yang mereka katakan tadi? Qal awalam tasma'i ma qultu. Kemudian Nabi menjawab, apakah kamu enggak mendengar apa yang aku katakan barusan? Radattu alaihim. Aku sudah jawab mereka. Fayustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fiyya. Maka apa yang aku doakan kepada mereka itu akan dikabulkan. Adapun doanya mereka kepadaku itu tidak akan dikabulkan, kata Nabi SAW. Nah, di sini ikhwas sekalian, rahimahullah rahmakumullah, ini pelajaran yang besar. Pelajaran yang besar. Syekh di sini menyebutkan, kita ambil aja langsung pelajaran dari Syekh di sini. Kata Syekh, hadis ini mengandung dua hal. Ada dua hal yang menyebabkan kenapa orang Yahudi ini memang pantas untuk dikatakan seperti itu sama Aisyah. Pantas banget Aisyah untuk bilang seperti itu. Begitu juga kematian bagimu, laknat bagimu, kemurkaan bagimu, wahai kalian anak-anak anjing dan juga babi, kata Aisyah. Mereka emang pantas. Sebabnya ada dua, kata Syekh. Yang pertama, mereka orang-orang Yahudi. Bagaimana Yahudi itu orang yang, ya kita nggak ngomong orang Yahudi yang beriman waktu dulu ya, kita ngomong orang-orang Yahudi yang nggak mau beriman. Mereka sudah diutamakan oleh Allah Ta'ala di atas semua kaum. Tetapi mereka durhaka kepada Allah, durhaka kepada para nabi. Maka dari itu antum kalau lihat surat Al-Baqarah, baca surat Al-Baqarah, itu kebanyakan adalah menjelaskan kesesatan dan keburukan Bani Israel. Itu orang-orang Yahudi. Di antaranya apa? Suka membunuh para nabi. Ini di antara hobi mereka. Berkali-kali Allah sebutkan, di Al-Baqarah ada, di Ali Imran ada. Qul falima taqtuluna anbiya, kata Allah. Katakanlah kenapa kalian itu membunuh para nabi. Dan ini berkali-kali di banyak ayat disebutkan. Mereka ini suka bunuh para nabi. Dan nabi paling banyak diutus kepada mereka. Karena Allah pengen membenahi mereka ini. Kerusakan mereka ini. Maka Nabi menyebutkan bahwasanya setiap ada seorang nabi yang meninggal dunia, maka akan ada nabi yang baru lagi. Terus seperti itu. Jadi luar biasa memang kerusakan yang mereka hasilkan. Pertama mereka orang Yahudi.
maka mereka adalah musuh-musuh kaum muslimin. Yang kedua, mereka ini berkata dengan perkataan yang kotor, yang jelek kepada Nabi SAW secara langsung. Antum melihat ya ikhwah, kita hidup di zaman sekarang. Beda kita sama Nabi 1400 tahun. Kalau kita dengar ada orang yang menjelek-jelekan Nabi SAW, marah apa enggak? Ngamuk. Mau orang yang sudah ngaji, mau orang yang belum ngaji, ngamuk. Kalau mendengar Nabi SAW itu dihina. Ada yang bikin karikatur. Kemarin sampai meninggal aja itu fotonya tersebar di mana-mana. Alhamdulillah, ini yang menghina Nabi meninggal. Ini kan menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak suka ada orang yang menghinanya. Lah ini ikhwah, Nabi dihina di depan mukanya, Nabi ada di situ. Dan Aisyah orang yang paling kenal sama Nabi SAW. Didoakan kematian bagimu. Ya gimana nggak ngamuk Aisyah? Kita pun mungkin kalau ada di posisi itu ya kita ngamuk mungkin lebih dari itu. Aisyah masih bisa menahan diri. Nah, tapi Nabi SAW masih mengatakan apa kepada Aisyah? Mahlan ya Aisyah, alaika birrifqi. Tenang wahai Aisyah, harus bagimu untuk sabar, menahan dirimu, untuk berkata yang baik. Di sini ikhwah, Nabi SAW memberi contoh yang baik. Bagaimana beliau itu marah ketika ada syariat Allah yang diterobos. Ketika pribadi beliau yang diserang, maka beliau nggak mau menjawab, nggak mau membalas. Beliau membalas dengan wa'alaikum, dan juga bagimu seperti itu. Nabi nggak menjawab mereka, nggak membalas seperti keburukan mereka. Di sini juga kita bisa mengambil pelajaran, ketika ada orang yang berbuat keburukan kepada kita, maka jangan balas dengan perbuatan keburukan. Membalas kezoliman dengan kezoliman yang serupa memang diperbolehkan dalam Islam, perbuatan yang jaiz. Tapi membalas keburukan dengan kebaikan itu merupakan perkara yang afdal. Itu menunjukkan bahwasanya kita ini jauh lebih baik daripada dia. Dan itu yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menunjukkan beliau tidak seperti orang-orang Yahudi yang suka menghina orang, suka menjelek-jelekan orang, memburuk-burukan orang, melaknat orang. Nabi tidak seperti itu. Beliau menunjukkan beliau itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Makanya beliau bisa menahan dirinya. Malah hanya berkata, wa'alaikum. Dan juga ketika ada orang-orang yang tidak mau beriman tadi, dari kaum Daus, Nabi mengatakan apa? Semoga Allah Ta'ala merahmati kaum Daus. Nah, ini pelajaran buat kita semua, untuk supaya kita senantiasa menjaga lisan kita, tidak suka menuduh orang, menjelek-jelekan orang, apalagi sampai melaknat orang, dan juga termasuk di sini ikhwah, kita tutup, termasuk juga mengkafir-kafirkan orang lain. Ini pun termasuk. Ketika menjelek-jelekan itu dilarang, melaknat itu dilarang, maka apalagi sampai tindakan mengkafir-kafirkan orang seperti yang dilakukan sebagian orang. Harus difahami bahwasanya perbuatan mengkafir-kafirkan secara serampangan bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan ajaran Salafiyun. Ini dari ajarannya orang-orang Khawarij, para kaum teroris. Nabi SAW mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ila ahadihima. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai orang kafir, padahal dia muslim, maka kekufuran akan kembali kepada salah satu dari mereka berdua. Maka kita harus hati-hati, tidak boleh sembarangan dalam berbicara. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jazakumullah khairan atas ilmu yang telah antum sampaikan. Dan teman-teman, kita masuk ke sesi soal jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya melalui kolom back channel dengan menuliskan pertanyaannya atau menekan tombol raise hand. Dan sepertinya udah ada beberapa teman-teman yang ingin bertanya. Anda coba untuk atur dulu saat. Ya, kepada Pak Saleh Haji Tafadol bertanya satu pertanyaan singkat dan padat, Pak Saleh. Tafadol. Ya, alhamdulillah, syukron Bang Zul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz, kita semua dan kaum muslimin diberikan Allah kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ustaz, Ana mau bertanya tentang sikap sikap kita menghadapi menghadapi gibah dari orang lain kepada kita. Nah, gibah itu tidak benar, misalnya tidak benar. Nah, apakah sikap kita itu diam saja, kita pasrah kepada Allah, sabar, atau kita ada sunahnya mengklarifikasi pada orang yang menggibah kita itu, sehingga permasalahan menjadi jelas begitu. Apakah ada sunahnya seperti itu, Ustaz? Syukron, jazakumullah khairan. Afwan wa yakum. Nah, mengklarifikasi sebuah tuduhan itu ada contohnya dari Nabi SAW. Karena mengklarifikasi sebuah tuduhan itu berarti menutup sebuah fitnah, menutup sebuah tema yang bisa menyebarkan dosa bagi orang-orang lain. Maka ketika kita menutup pintu tersebut, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Ini pernah dicontohkan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW pernah pergi di suatu malam dengan seorang wanita. Maka para sahabat, mereka melihat, mereka nggak tahu Nabi SAW itu pergi dengan siapa. Maka Nabi SAW dengan tujuan untuk menutup prasangka-prasangka buruk dari para sahabat, maka Nabi mengatakan, hadhihi Sofiyah. Ini Sofiyah, kata Nabi. Yaitu maksudnya adalah ini istri beliau, ini istri Nabi, Sofiyah radhiyallahu taala anha. Nah, di sini kata para ulama menunjukkan disunahkannya kita untuk menutup pintu-pintu yang berpotensi bisa menimbulkan fitnah. Ketika kita dituduh sebagai pencuri misalkan, ngambil duit orang misalkan, kita sebagai bendahara kemudian dituduh ngambil duit orang, maka kita klarifikasi, nggak ada masalah. Kalau kita punya bukti, maka kita kumpulkan buktinya, nih, saya nggak pernah ngambil duit orang, saya nggak seperti itu. Atau tuduhan-tuduhan yang lain. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Syukron, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Iya, jazakumullah khairan. Ustadz izin membacakan pertanyaan tertulis, Ustadz. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana menyikapi orang yang telah memfitnah kita di hadapan publik sehingga menyebabkan gibah publik? Karena sudah mencoba untuk bertemu tetapi dia tidak mau. Mohon sarannya Ustadz, saya harus bagaimana agar dia sadar bahwa perilakunya merugikan orang lain, merusak persaudaraan. Jazakallah khair. Nah, barakallahu fiik. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga harga diri antum di depan kaum muslimin dan juga mengangkat derajat antum di dunia dan juga di akhirat. Amin. Nah, persis seperti tadi yang jawaban kepada Soleh tadi, bahwasanya kalau ada sebuah fitnah atau gibah tuduhan jadi bahan gibah, maka nggak ada masalah bagi kita untuk menjelaskan hal tersebut dengan tujuan untuk menutup pintu fitnah. Dan ini bagus. Dan ini perkara yang bagus. Berusaha untuk jelaskan kepada orang-orang yang di sekitar kita, yang kemungkinan mereka itu mendengar tentang berita tersebut, nggak ada masalah, datangi mereka dan jelaskan. Kalau misalkan orang yang sering menyebarkan tuduhan ini nggak bisa dibilangin, kita sudah berusaha gentle datang ke dia, secara empat mata kita datang ke rumahnya misalkan, jelaskan kepada dia. Tapi dia masih nggak mau dengar, maka jelaskan kepada orang-orang yang lain, yang kemungkinan bakal diajak ngomong sama dia, yang memang dia menyebarkan fitnah lewat mereka, maka datangi mereka. Nah, jadi salah satu caranya itu, datangi penuduh tersebut, datangi kepada dia, hubungi secara telepon. Kalau nggak bisa, maka datangi rumahnya. Bilang, saya mau datang ke rumah, saya mau klarifikasi masalah ini. Nggak ada masalah. Tujukan kita ini gentle, kita mau menyelesaikan masalah, kita nggak mau ribut. Kemudian nanti suruh dia untuk menutup pintu-pintu tersebut, menutup fitnah-fitnah atau tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada kita. Nah, wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Dan juga mungkin afwan yang terakhir ya. Baik, Ustaz. Ini juga termasuk
cobaan atau ujian dari Allah Ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk selalu bersabar dan beristighfar kepada Allah. Bisa jadi hal itu terjadi karena dosa-dosa kita kepada Allah Ta'ala. Maka selalu diiringi dengan istighfar, taubat, dan juga introspeksi diri dari kita. Nah, wallahu a'lam. Allah ibarik Ustaz. Teman-teman sekalian, dari teman-teman yang sudah mencoba untuk raise hand, Ana sudah berusaha untuk menaikkan antum untuk bisa bertanya kepada Ustadz, cuma sepertinya ada kendala teknis dengan Clubhouse. Jadi Ana izin untuk membacakan pertanyaan tertulis. Oh, ini udah bisa nih, Akhrati ya. Tafadhol, Ukhti Rati ya, bertanya kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jazakallah khairan atas ilmunya yang bermanfaat. Izin bertanya Ustadz, bagaimana seharusnya sikap kita jika kita mendapati teman kita beberapa kali membicarakan kita, namun pembicaraan tersebut bukan keburukan. Contohnya seperti membicarakan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan kepadanya dan disampaikan secara halus, juga sebagai selipan dalam pembicaraan, sehingga teman tersebut tidak terdengar menjelekkan namun lebih terdengar sebagai korban. Kita telah berusaha meminta maaf, namun jadinya merasa tidak percaya lagi karena pernah mendengar teman tersebut juga melakukan hal yang serupa kepada orang lain. Ustadz, apakah ini termasuk perilaku yang menjelekkan dan termasuk sebagai fitnah kepada kita? Bagaimana kita harus menyikapinya Ustadz? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Wayakum. Nah, ketika antum merasa terganggu dengan tuduhan tersebut, padahal antum tidak berbuat demikian, maka jelaskan kepadanya. Maka kewajiban antum untuk menjelaskan kepada dia. Adapun perkara dia menerima atau tidak, maka seperti perkara nasihat yang lain. Terkadang orang itu menerima, terkadang tidak, maka itu adalah taufik dari Allah Ta'ala. Ketika dia menerima, alhamdulillah. Ketika dia tidak, maka bersabar. Wallahu a'lam. Allah ibarik Ustaz. Ukhti Rati udah terjawab ya. Ustaz, selanjutnya Ana izin membacakan pertanyaan tertulis. Assalamualaikum Ustaz, semoga kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah. Ustaz, bagaimana jika kita terlanjur mengetahui aib seseorang? Misalnya, kita melihat chat seseorang yang isinya hal-hal yang tidak senonoh. Apakah kita perlu meminta maaf ke orang tersebut atau dipendam saja? Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fiik. Ketika kita nggak sengaja melihat aib seseorang, maka asalnya adalah ditutup. Karena Nabi SAW menyebutkan, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka dia akan ditutup aibnya oleh Allah Ta'ala. Ketika kita pikir bahwasannya kalau kita ngomong sama dia tentang aibnya dia, itu akan makin mengganggu dia, maka jangan dibicarakan. Tapi tentu dengan kita terus menutup. Tapi kalau kita bicara kepada dia dengan tujuan untuk menenangkan dia, maka nggak ada masalah. Contoh, kita nggak sengaja ngelihat foto istrinya yang tidak berjilbab di handphonenya, misalkan membuat dia menjadi suuzon kepada kita, misalkan. Contohnya dia biasa kan orang ada yang pakai di wallpapernya dia biasanya kan. Nah, kita terkadang nggak sengaja, maka nggak ada masalah. Maaf, Ana nggak sengaja tadi ngelihat. Ana cuma teralihkan ketika handphone antum itu nyala. Nah, adapun kalau aib yang dimaksud adalah kezoliman, maka itu harus disampaikan kepada orang yang terzolimi dengan tujuan untuk ditegakkan keadilan kepadanya. Nah, wallah. Allah ibarik Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan menarik lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, jika ada sekelompok orang bergibah, misal menjelekkan sifat kasar seseorang, lalu saya menghindar agar tidak ikutan, tetapi dalam hati saya tuh membenarkan apa yang digibahkan. Apakah ini termasuk perbuatan gibah juga? Syukran jazakallahu khairan. Wassalamualaikum. Nah, gibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain. Ini persis seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bahwasanya kalau seorang itu membicarakan keburukan orang lain, yang padahal orang tersebut tidak memiliki keburukan tersebut, maka itu adalah tuduhan namanya. Adapun kalau yang dibicarakan yang keburukan tersebut memang dilakukan oleh orang tersebut, lah itu emang namanya gibah. Itu namanya gibah. Berarti hati kita membenarkan, ya gibah tetaplah gibah. Nah, gibah tetaplah gibah. Memang itu perkara yang pernah atau memang dilakukan oleh
orang tersebut. Nah, seperti dikatakan tadi, hendaknya seorang itu untuk menghindari majelis ghibah. Jangan dia duduk-duduk di majelis ghibah. Ketika dia mendapati ada komunitas, kumpulan dia, teman-teman dia suka ngomongin orang, maka jangan duduk di situ. Hati sudah mulai membenarkan. Nah, di situ terkadang sedikit demi sedikit nanti dia bakal mulai nimbrung. Iya juga sih, dengan anggukan dia, nah, dengan senyumnya dia, itu kan sudah menunjukkan ikutnya dia dalam majelis tersebut. Maka itu ketika ada majelis ghibah, maka jauhi, jangan ikut nimbrung di situ. Nah, Allah. Hai Ustaz, jazakallah khairan, Allah barik fix. Teman, oke baik, selanjutnya kepada Ukhti Azizah, tafadhol untuk bertanya kepada Ustaz. Satu pertanyaan ya, singkat dan padat. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menyikapi omongan orang yang suka menyinggung perasaan agar kita bisa menerima, sabar dan ikhlas menerimanya Ustaz. Syukran jazakallah. Nah, ketika ada orang yang menuduh kita, menjelek-jelekan kita, maka ingat bahwa Nabi SAW itu lebih sering dijelek-jelekan dan diburuk-burukan daripada kita. Apalagi kalau kita tahu kita di atas kebenaran, maka kita harus sabar. Kita tahu bahwasanya itu adalah seperti yang sebagian orang katakan, itu pundi-pundi atau tabungan amal bagi kita nanti di akhirat, kata sebagian orang. Walaupun ini juga Anda rasa perkataan yang kurang tepat, ketika ada orang yang bicarain dia, maka lebih baik dia nasihati. Kita nggak mau membiarkan saudara kita itu berada di atas kesalahan. Jangan seperti itu. Nah, adapun bagi kita, maka bagi kita sabar. Itu adalah cobaan dari Allah Ta'ala kepada kita. Nah, Allah. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Ustaz, izin membacakan pertanyaan tertulis. Ada beberapa pertanyaan yang semisal, Anda coba untuk merangkum, ya izin teman-teman, karena pertanyaannya mirip-mirip semua. Ustaz, bagaimana menghadapi orang tua, ya, orang tua kita sendiri, ya, misalnya seperti mertua, dan atau orang yang lebih tua, yang suka bergibah, Ustaz. Gitu. Bagaimana caranya menasehati, atau apakah jika ditinggalkan begitu saja akan membuat mereka tersinggung, Ustaz? Jazakallah khairan. Nah, ini seperti kesalahan-kesalahan yang lain, maka butuh dinasehati dengan cara yang baik. Tentunya sama seperti kesalahan-kesalahan yang lain. Kalau kita melihat ada mereka yang merokok, yang masih mendengarkan musik, bahkan malah punya jimat misalkan, dan lain-lain, maka sama disikapinya. Yaitu menasehatinya dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Tentunya tidak di depan umum, apalagi orang tua, jangan di hadapan anak-anaknya, bapak jangan di hadapan ibu atau istrinya. Maka ini semua harus diperhatikan. Ketika nasihati, maka nasihati secara empat mata, dari hati ke hati. Maka orang-orang yang mereka itu berhati baik, maka insya Allah akan diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Maka datang kepada mereka dengan hati yang baik, dari hati ke hati, maka insya Allah akan menerima. Nah, adapun kalau misalkan di majelis itu lagi berkumpul orang-orang yang tua, ada orang tua kita, mereka mulai bikin majelis ghibah di situ, kemudian kita bilang ini nggak boleh, ini haram. Nah, itu haram, sebuah pengingkaran dari antum, tapi khawatirnya akan menimbulkan kemudaratan yang malah lebih besar. Akhirnya bakal menimbulkan keributan, nanti mereka nggak mau terima nasihat dari antum dan lain-lain. Maka namanya nasihat itu kebaikan harus disampaikan juga dengan cara yang tepat. Nah, wallahu a'lam. Inti dari kajian kita hari ini adalah bahaya untuk berkata yang kotor atau apalagi melaknat orang-orang. Maka ini perkara yang berbahaya, hendaknya seorang muslim untuk menjauhinya. Karena kerugiannya itu bisa di dunia dan juga bisa di akhirat. Kerugiannya bagi dirinya untuk pribadi, dia akan dicap sebagai seorang yang buruk, sebagai orang yang berakhlak jelek, dan itu tidak bisa menyempurnakan keimanan dia. Orang yang berkata kotor selain melaknat, maka itu akan merusak keimanan dia yang wajib. Nah, kemudian kerugian dia juga buat masyarakat. Orang yang sering melaknat, sering menjelek-jelekan orang, gibahin orang, dia akan memecah belah umat, akan memecah belah pertemanan, akan memecah belah persaudaraan. Maka itu benar-benar keburukan bagi sebuah masyarakat. Kemudian juga tidak cukup di situ, ancamannya juga keburukannya sampai ke hari kiamat. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya laisa lilla'anina syufa'a, tidak ada bagi orang-orang yang suka melaknat itu pemberi syafaat nanti di hari kiamat, dan juga orang-orang yang mau memberikan persaksian bagi mereka.
Karena sebagaimana mereka itu sering berbuat buruk di dunia, nanti di akhirat nggak ada orang-orang yang mau berbuat baik kepadanya dengan syafaatnya. Dan juga masalah persaksian, dasarnya adalah kebenaran, kejujuran. Bagaimana orang mau bersaksi tentang kebaikan kita, padahal dia adalah orang yang buruk. Dia adalah orang yang buruk. Maka dari itu ini pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa menjaga lisan kita. Terlebih lagi orang-orang yang sudah lama ngaji, sudah sering datang ke kajian, maka dia harus lebih sering introspeksi diri. Tunjukkan bahwasanya dia itu sudah lama belajar, maka tunjukkan hasilnya. Di antara menunjukkannya adalah dengan lisannya. Jangan sering berkata kotor, jangan sering jelek-jelekin orang, jangan sering gibahin orang, dan lain-lain. Apalagi jelek-jelekin Ustadz. Ini merupakan kebiasaan yang buruk. Nah, wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.